gimana? Iya, namanya kan lebaran. Begitu tahu saya di Jakarta dari kantor, dia langsung silaturahmi ke sini. Nah, ternyata juga ada teman-teman media. Nah, ya udahlah, saya akhirnya ada wartawan, terus kemudian tanya berkaitan dengan dia sih katanya mau main di TV gitu loh. Cuman TV itu minta surat dari KPI. Nah, kebetulan saya dulu kan pernah tabayun ke KPI. Ya saya sampaikan ya nggak mungkin lah KPI mengeluarkan surat khusus kepada Bang Saiful Jamil, kan nggak mungkin, karena surat KPI kan sifatnya umum, himbauan sifatnya umum. Lah kita memahami, menyadari KPI melakukan itu tujuannya adalah untuk mengedukasi masyarakat Indonesia, kan gitu kan. Cuma di sisi lain ada faktor kemanusiaan, kan gitu kan. Nah, saya sampaikan bahwa KPI tidak pernah melarang person atau melarang saudara Saiful Jamil. Tapi waktu itu kan memang himbauan, ada kehebohan. Nah, kemarin juga diklarifikasikan sama Bang Saiful Jamil bahwa dia itu tidak konvoy waktu keluar dari penjara itu. Nah, dia dijemput, dikalungi bunga, ya manut saya Gus. Lalu kemudian wartawan manggil, Bang Ipul berdiri, dia menyapa gitu loh, klarifikasinya Bang Ipul. Tapi ya sudahlah, yang lalu biarlah berlalu. Saya hanya berbicara kalau menyangkut kemanusiaan, orang itu kan harus diberi kesempatan ya. Apalagi seniman, kreativitas, itu harus diberi kesempatan kembali untuk menjadi manusia yang lebih baik. Jadi kalau memang sudah ada deal kesepakatan dengan televisi, ya pihak televisi jangan beralasan tolong mintakan surat ke KPI misalnya. Kan kemarin kan itu yang menjadi alasannya. Saya jawab, ya nggak bisa dong KPI keluarkan surat khusus Bang Saiful Jamil gitu kan. Nah, jadi kalau memang TV mau memanfaatkan kreativitas Bang Saiful, ya monggo-monggo aja. Perkara nanti ada pro dan kontra, misalnya orang mengingat masa lalu, itu biasa itu. Hidup itu harus selalu ada pro dan kontra. Tujuannya apa? Saya sampaikan bahwa ketika ada netizen misalnya mengata-ngatain atau menghina atau memaki, ya Bang Ipul harus terima, itu konsekuensi. Nah, pohon yang indah, tanaman yang bagus, itu dia dikasih apa? Dikasih pupuk kan? Pupuk itu kan kotoran. Nah, maka ketika ada hal-hal yang negatif, cacian, makian, hinaan, nah kotoran itu harus dimanfaatkan betul untuk menjadikan kita itu untuk berbuat baik, untuk menjadikan introspeksi diri kita. Saya sampaikan seperti itu gitu. Gus, kan Bang Ipul juga sempat cerita curhat, katanya ada beberapa orang yang nggak suka sama dia hingga sampai ingin memiskinkan dia sampai kayak gini jalannya, Gus. Nah itu kan saya juga nggak tahu siapa yang memiskinkan. Artinya yang begitu-begitu kita husnudon deh kepada Allah. Ya, kita kalau memang ada komitmen TV, ya udah sampaikan apa adanya, bahwa ya seperti yang disampaikan oleh saya, Rofi ini yang pernah melakukan tabayun silaturahmi, waktu itu kami diterima oleh Mas Mulyo, juga sangat baik kok. KPI itu kan tujuannya kan untuk membentengi, tapi membentengi boleh, tetapi untuk menghambat karir seseorang nggak boleh. Makanya suratnya KPI itu bersifat umum. Nah, tinggal sekarang kalau televisi misalnya kontrak dengan Bang Ipul, lalu menayangkan hal-hal yang positif, yang edukatif, hiburan yang mencerdaskan, ya nggak ada masalahnya dong. Malah itu bagus gitu loh. Oh, ternyata orang habis di penjara ternyata berubah menjadi lebih baik. Nah, makanya Bang Ipul ditaruh di lembaga LP, lembaga permasyarakatan. Itu tujuannya kan pembinaan, dibina supaya menjadi baik. Nah, ketika orang sudah masuk sudah menjalani hukuman, terus kemudian dia keluar, ya kalau kegiatannya baik dan positif, maka kita sebagai manusia harus menerima itu gitu loh. Nah, saya juga pernah menguji waktu habis dari KPI, saya ngadain tuh audisi mencari bintang dangdutan.
Sampean tahu kan, Saiful Jamil itu kan jelek-jelek begitu, itu kan pernah jadi juri kan. Ya enggak jelek-jelek begitu maksudnya, artinya dia menelurkan talenta-talenta sampai Lesti Kejora jadi seperti ini kan, salah satunya hasil daripada cerewetnya Saiful Jamil juga kan gitu kan. Nah, kegiatan yang sangat positif ini, maka ketika orang di penjara itu ternyata susah, di penjara itu ternyata melelahkan, di penjara itu membuat aib, maka orang itu kan berubah. Nah, saya hadir untuk berbicara ini, saya wallahi demi Allah bilang tidak ada 1% pun dari saudara Saiful Jamil. Anda bisa cross check. Ini atas dasar kemanusiaan, karena Saiful Jamil juga menghidupi keluarga-keluarganya kan gitu kan. Jadi jangan sampai haknya dia untuk berkiprah, berkreativitas itu terpasung gitu loh. Nah itu ya tergantung TV-nya kalau ada sponsor yang memang ingin bekerja sama dengan Saiful Jamil, silakan aja. Perkara nanti misalnya tuh ada teguran, ada surat dari KPI, ya dibalas. Dasarnya apa? Menegur. Ini kan orang sudah pernah masuk penjara kasus ini. Loh, orang ini kan sudah menjalani. Orang ini sudah taat hukum kan, artinya kan saudara Saiful Jamil, betul nggak? Kecuali kalau Saiful Jamil itu sudah melakukan asusila lalu dia kabur, nah barulah KPI berdasarkan surat keputusan kepolisian tadi itu baru bisa itu kan. Nah saya ngomong begini dalam artian biar KPI niatnya baik, tetapi bagaimana ini bisa ketemu gitu loh. Ini orang kreativitas tetap, karena saya kira banyak ya, selain Bang Ipul kan ada tuh artis-artis lain, baik yang perempuan maupun yang laki-laki pemain band, itu kan jejak digitalnya kan juga ada. Mereka bisa kok di TV. Nah artinya Saiful Jamil juga bisa kan sebenarnya. Yang penting tayangannya harus edukatif, tayangannya harus bersifat mencerdaskan. Itu ini nggak ada masalah sih. Gus, terakhir Gus, apa sih Gus perbedaan yang Gus lihat dari Bang Ipul sekarang ini Gus? Perbedaannya, nah saya kan pernah ngetes waktu ngadain Bidadari dan tak coba ini anak ini, bener nggak dia ini menjadi musuh masyarakat ya? Mungkin kalau dulunya mungkin pas orang mangkal ya, ternyata ketika di sana itu di Kediri itu antusiasme banget masyarakat itu. Bisa terima. Mungkin saya bikin kegiatan yang positif juga, mencari anak-anak yang muda berbakat. Nah, cara penjuriannya dia ya profesional kayak Akademi Indosiar itu gitu loh. Saya kaget ya Allah. Ternyata ini juri Indosiar hadir tuh di Rawon Bidadari itu. Nah, yang kedua, anak ini kalau denger adzan ya, yang selama ini ketika sama saya, Gus, izin saya mau sholat dulu ya gitu. Habis sholat wajib ya dia sholat sunnah gitu kan. Nah isi hati orang itu kan kita nggak tahu ya Mas ya. Makanya selama itu bentuknya manusia dan mau merubah lebih baik, walaupun resikonya saya mungkin dihujat, ini kok bela, saya tidak bela kelakuannya yang dulu enggak, tapi saya melihat adalah dari sisi kemanusiaan. Karena Allah menciptakan kita itu kan untuk saling berbuat baik, saling tolong menolong, kan gitu kan. Jadi itu yang membuat saya harus berbicara, dan kebetulan saya memang pernah silaturahmi tabayun kepada KPI. Nah memang dari keluarga, Gus bisa nggak minta surat KPI? Saya dijawab ya nggak bisa dong. KPI nggak pernah menulis secara personal saudara Saiful Jamil itu nggak boleh, nggak ada. Jadi nggak perlu surat-surat. Oh iya Kak Gus, pesan untuk yang terakhir buat masyarakat, baik pemerintahan, bagaimana menyikapi supaya bisa menerima keadaan sekarang untuk Saiful Jamil. Iya. Jadi begini, saya sudah sampaikan untuk Bang Ipul atau misalnya dari televisi, kalaupun ada netizen, ada para pemirsa yang merasa misalnya karena ingat masa lalu, itu biasa itu. Itu perbedaan itu harus dijadikan untuk kekuatan. Nah, saya tidak usah berpesan kepada masyarakat. Kuncinya kalau tontonan itu baik dan menghibur dan mencerdaskan terutama,
maka kita harus mensupport dan mendukungnya. Apapun latar belakang yang bersangkutan, apalagi yang bersangkutan ini juga pernah menjalani hukuman. Orang yang sudah menjalani hukuman itu kan kalau memang menjadi orang yang tobat betul, itu bisa melebihi kita yang belum menjalani hukuman, karena dia sudah merasakan bagaimana susahnya ketika di penjara itu. Itu ya. Oke.